Yunani kuna sebelum Aristoteles, Socrates dan Plato yang dimotori atau dipimpin oleh para filosof besar seperti Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras dan sebagainya. Isi dari paham sofisme ini adalah relativitas kebenaran. Jadi kebenaran itu ada, tapi keberadaannya adalah relatif. Jadi kalau kita mengkaji suatu masalah, kemudian ternyata Pak Afkar, Pak Edi dan saya, sudut pandang yang berbeda, ya kan, sekalipun kontradiksi, paradoks pun, itu kebenaran apapun sifatnya adalah subjektif. Jadi ketiga-tiganya benar. Jadi benar menurut Pak Edi, benar menurut Pak Afkar, benar menurut saya. Yang benar yang asli mana? Ya yang nggak ada, yang ada subjektif itu. Itulah relativitas pemahaman sehingga menimbulkan kegaduhan dan juga bisa runtuhnya nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Jadi artinya nggak ada yang benar, artinya kebenaran tidak mutlak. Nah, kemudian munculnya Aristoteles itu sebagai antitesa terhadap pemikiran sofisme itu sekitar tentang sofisme. Ini sofisme. Kemudian kalau kita bicarakan tentang seseorang yang disebut sufi atau ilmunya ilmu tasawuf, secara terminologi ini perlu kita melihat ya, karena berbagai macam pendapat tentang akar kata, asal usul kata itu dari mana, itu dalam menyusun satu terma ya, istilah itu mesti ditelusuri asal usulnya. Mengapa? Ini dalam kajian linguistik bahwa apapun sesuatu itu ketika dia berbeda maka menuntut adanya pembakuan nama istilah. Sekalipun sama-sama fungsinya sama untuk minum. Begitu ada kupingnya, ini namanya cangkir. Kalau nggak ada kupingnya namanya gelas. Kalau bentuknya besar namanya muk. Kalau pegangannya panjang namanya gayung. Itulah kira-kira bahwa ketika beda diberi nama. Jadi artinya secara filosofisnya bahwa apapun nama itu mengisyaratkan adanya makna asli yang ada dalam kata itu sendiri. Yang jadi masalah kadang-kadang kita di Indonesia ini kadang-kadang membuat istilah, membuat nama itu kadang-kadang seringkali tidak punya arti. Kalau di Arab umpamanya, apakah itu Hasan, apa Ihsan, apa Muhsin, apa Tahsin, itu kan dari asal katanya Hasan, bagus. Nah, Muhammad, Mahmud, Ahmad, Tahmid, itu dari Hamidah, asalnya memuji. Tapi kita kan di sini di Indramayu khususnya memberi nama anak itu nggak ada artinya. Coba Darsingkem apa artinya? Darman, Carningkem, Kastem, Darkem, Nartem, nggak ada artinya. Yang penting asal mingkem. Semacam itu. Jadi kita memberi nama seperti itu. Ya, saya tidak menyalahkan, tapi kita kan kajian antropologis kan persoalannya. Nah, makanya dalam kajian psikolinguistik itu menjadi aneh sekali terjadi. Umpamanya begini. Di Eropa, di Inggris, ketika ada anak sakit, terus bapaknya bermaksud mau mengajak dia ke rumah sakit. Dia mengatakan, we are going to hospital. Yuk kita pergi ke hospital. Si anak gembira.
Karena anak itu menangkap hospital itu dari hospitality, kesantunan, keramahan. Jadi anak itu akan diperlakukan dengan santun dan dengan ramah. Dia cepat pakai baju, hari apa, cepat berangkat. Orang Arab juga sama. Ya waladi nadhabu ilal mustasfa. Mustasfa itu dari kata syifa, artinya sembuh. Istasfa fiilnya menjadi mencari sembuh. Mustasfa itu dhorof makan, tempat orang mencari kesembuhan. Anak itu segera berangkat karena dia mau diajak ke suatu tempat di mana di situ temannya orang mencari kesembuhan. Begitu di Indonesia, yuk ke rumah sakit, nangis anaknya. Kenapa? Mau dikumpulin sama orang-orang sakit. Jadi itulah maknanya psikologis. Jadi saya memang berkritisi kenapa sih nggak rumah sehat aja kok menafsir rumah sakit? Setuju nggak? Kalau kita ganti rumah sakit menjadi rumah sehat.